Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Khalif Habibillah. Saya dari Institut Pertanian Bogor, Fakultas Sekolah Vokasi, Program Studi Manajemen Agribisnis. Saat ini saya merupakan mahasiswa aktif, yaitu semester 6 di Program Studi Manajemen Agribisnis. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi penugasan saya, yaitu pengganti tugas mata kuliah manajemen kuantitatif. Dan ini saya ingin menjelaskan ada beberapa soal yang ingin saya sharing dan berbagi kepada teman-teman semuanya, yaitu mengenai uji hipotesis dua saling bebas. Di sini ada soalnya teman-teman, bisa diperhatikan sama juga, bahwasanya manajer swalayan Betamart mengatakan bahwa kemasan terigu segitiga biru ini sedikit lebih berat daripada kemasan terigu cakra kembar. Namun kelebihannya berat itu tidak lebih dari 10 gram. Berarti bahwa informasi deviasi standar beratnya tuh kedua jenis terigu itu ada 20 gram nih teman-teman. Satu sampel berukuran, jadi dia ngambil di sekitar biru nih 20 sampel, itu rata beratnya ada 990 gram, dan cakar kembar juga begitu, dia mengambil 25 bungkus sampelnya, dan rata-ratanya ada 960 gram. Di sini juga ada dengan taraf nyatanya teman-teman 2,5%. Nah, jadi pertanyaannya apakah benar sih yang yang dinyatakan oleh si Betamax itu? Nah, mari kita uji coba ya teman-teman. Di sini kuncinya tidak lebih dari 10 gram. Kita cari H1-nya dulu. Nah, H1-nya itu lebih kecil. Kenapa? Karena dia itu tidak lebih dari 10. Dan kenapa dia ini lebih besar? Karena dia berbanding terbalik ya. Oke, ini adalah X1 adalah cakra, maaf, segitiga birunya. Ini adalah cakar kembarnya. Ini sampel dari segitiga biru dan cakar kembar. Dan ini diketahui selisihnya. Oke, ini ada uji tabel T-nya. Ini N yang masukin 20 tambah 25, tambahin lalu juga kurang 2 nih. Hasilnya tuh ada kisar 43 dengan tarafnya 2,5%. Maka nih 2,5% ini kita bagi 100, dapatnya 0,25%. Nah, kita cari di uji T-nya. Nah, ini uji T-nya itu. Di uji T-nya tuh ada sebesar 43 nih, 43 yang tadinya. Yang tiga tadi, nah ini yang 2,5 ini ya. Nah, perhatikan teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini kita hitung nih uji Z tadi dengan rumus eh, X1 dikurang X2, X bar ini ya. Ini tuh kenapa 10? Karena dia tuh selisih rataan ya. Rataan yang ada tadi taruhnya 10. Nah, ini do-nya itu adalah si 20 yang tadi. Diketahui nih, si do ini standar deviasinya 20. Nah, kita masukin si N-nya, N1, N2-nya 25. Nah, masukin. Nah, jadi dapetnya tuh kisaran 3,3. Nah, artinya bahwa tabel H, si H tuh yang ini hipotesisnya yang dinyatakan si manajer itu lebih besar daripada tabel T. Artinya kita tidak tolak H0. Artinya segitiga biru itu memang lebih berat daripada cakar kembar yang selisihnya tuh dari lebih dari 10 gram ya. Oke, ini si apa namanya diagram ya, grafiknya teman-teman. Nah, di sini itu adalah tabel hitungnya. Tabel hitungnya tadi itu tabel hitung Z nih, dia di 3 teman-teman. Jadi di sini nih, 3 lebih di sini. Dan yang diarah ke sini itu merupakan adalah si uji tabelnya. Si T-nya ini mana teman-teman? Nah, ini si T-nya adalah 2 ke sana. Oke, lanjut ke nomor 2 ya teman-teman. Nomor 2 ini merupakan sama juga dua populasi yang data berpasangan. Nah, diketahui suatu program khusus bahasa Inggris mahasiswa akan dievaluasi nih dapat meningkatkan nilai mata pelajaran bahasa Inggris. Evaluasi dilakukan terhadap 10 nih, 10 mahasiswa yang dipilih secara acak. Nah, sebelum kursus tuh ada 70 angkanya juga nih, dan bisa lihat teman-teman perhatikan tabel juga. Nah, di sini diketahui lagi nih dengan tarafnya 5%. Nah, oke, kita cari lagi. Nah, ini dia jawabannya teman-teman. Jadi di sini diketahui ya teman-teman semuanya, tabel juga. Nah, sudah dikerjakan. Nah, kita ketahui nih. Nah, data yang tadi kita buat selisih dulu nih. Kita buat selisih. Nah, ada selisih nih, dapat nih selisih dari sebelum sama yang dan yang sudah nih. Dia jadi selisihnya dapat. Nah, setelah dapat selisihnya, nih
kita rata-ratakan terlebih dahulu. Nah, dapatnya adalah 11. 10-nya adalah jumlah tadi populasi ini sampelnya, jadi rata-rata 11. Nah, dari 11 ini, jadi si selisih 8 ini dikurang lagi nih, biar kita bisa mengetahui dari si D-nya ini, rumus si D ini ya. Nah, oke. Kita masuk ke rumus si SD ini. Nah, saya ketahui teman-teman. Nah, jadi bisa dapat 8 dibagi 8 dikurang 11 ya. Habis itu kita kuadratin. Ini sebenarnya ada kuadrat ya teman-teman. Ada kuadrat. Ada kuadrat ini tuh. Ada kuadrat 2. Nah, jadi 9 ini 7 dikurang 11 itu hasil adalah 4 itu dikuadratin jadi 16. Nah, ini juga dikuadratin 5 kurang ini 4 dikuadratin juga. Nah, ini juga 9 kurang 1 dikuadratin jadi ini. Oh, ini maaf. Sebenarnya tuh 5 ya. 5 dikurang 15 dikurang 11 itu jawabannya 14 ya. Jadi 16 kalau dikuadratin. Oke, seperti ini ya. Nah, kita masukin nih ke rumus nih. 80 langsung masuk ke sini rumusnya. Rumus SD-nya ya, teman-teman. Si SD-nya tuh merupakan si ini nih. Hasil dari si ini yang udah dikuadratin. Dia masuk ke sini dan ini adalah n-nya yang dikurang satu. Nah, kita masukin. Nah, jadi dapat SD-nya kisaran segini. Nah, habis itu masuk ini kita hitung ke tabel hitungnya. Jadi tabel hitungnya tuh beda rumusnya sama yang di atas ya. Jadi D1 dikurang D0. Nah, D1 ini tuh tadi si 11 yang tadi, yang ini nih. Nih, sini D-nya nih. Nah, habis itu dikurang D0-nya. D0 tadi kan diketahui itu nggak ada, jadi 0 aja. Jadi langsung 11 ya. Nah, ini SD-nya yang ini, N-nya tadi yang 10. Nah, jadi dapat angkanya segini. Yang tabel apa namanya? Tabel hitungnya teman-teman. Nah, kita cari nih. Tadi kita aduin si apa namanya? Soal juga tuh tarafnya ada 5% teman-teman. Nah, jadi 5% ini di angka 9 CDF-nya dan ini juga 5% ya, ini di 0,5 nih. Jadi kenapa saya dapat ini tabel hitungnya? Coba kita cari lagi di sini. Dia ini 9 dan itu 0,5. Oke, 0,5 dan dia pakai angka 9. Nah, ini 1,883 bener nggak? Nih, kan bener. Jadi itu ya. Jadi T hitung lebih besar daripada T tabel. Jadi artinya kita maka menolak ya H0-nya. Jadi perubahan, jadi itu artinya tuh perubahan nilai selisih kursus tuh lebih dari nol sehingga program itu berhasil. Jadi berhasil teman-teman program ini bahwa hipotesis kita tuh menolak bener ya. Jadi si ininya berhasil karena si tabel hitungnya lebih besar daripada tabelnya. Jadi kita menolak dari grafiknya. Di sini diketahui si tabelnya tuh sebesar 1,8 ya. Jadi dia 1,8 nih di sini nih. 1,8 ke arah sana dan si ininya tuh ada 11. Nih, berarti di arah sini. Satu ke sini enggak kelihatan nih sebenarnya di sini satu nih. Ini satu ya ke arah sana. Oke, mungkin seperti itu. Oh, maaf, tinggal 10 menit lagi ya, teman-teman Zoom-nya nih. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke nomor tiganya nih. Perusahaan jamu manjur mengklaim bahwa mengkonsumsi jamur produksi secara teratur selama 1 bulan akan menurunkan berat badan 5 kilo. Untuk membuktikan efektivitas jamu, Yayasan Lembaga Konsumen mengambil sampel nih, sampel 10 orang nih. Jadi konsumsi jamur diberikan dalam tempo 1 bulan nih, 1 bulan datanya nih. Nah, oke, ini ada data sebelum dan sudahnya dan sama juga dia menggunakan taraf nyatanya sebesar 5% ya. Oke, lanjut. Kita hitung kayak sama yang tadi ya, teman-teman. Kita jumlahin dulu, dikurangin ini nih. Dikurangin sama ini juga nih. Jadi selisih nih, kita rata-rata dapat berapa, kita bagi 10. 10 tuh tadi sampel yang tadi ya. Sama hal yang kayak tadi juga, ini si ini dikurang ini lalu dikuadratin ya. Tuh kan rumusnya. Tadi saya bilang dikuadratin semua nih. Nah, dapatnya adalah segini ya. Nah, kuadratin. Jadi caranya si 6 ini dikurang 5,9 habis itu dikuadratin.
Nah, oke dapatnya segini ya. Terhitung teman-teman ini pakai cara sendiri, teman bisa paham ya. Nah, kita habis itu cari SD-nya. Nah, ini tadi yang teman-teman yang di tabel itu sebenarnya kita mencari untuk isi ininya. D1 dikurang D barnya kuadrat ya tentunya dibagi N kurang satunya. Jadi biar lebih cepat nih teman-teman, kita jabarin dulu pakai tabel. Nah, jadi ntar tinggal masukin aja sih ini langsung ya. Hasil dari sini yang udah dihitung. Nah, oke kita masukin 24,9 akar 24,9 dibagi 9 dibagi akar 2,76 dikurang 1,66. Oke. Nah, jadi ini kita hitung si SD-nya udah dapat nih 1,66. Nah, tadi kenapa dia lebih besar teman-teman, lebih besar daripada 5. Tadi pernyataan yang si ini tuh menyatakan nih 1 bulan akan menurunkan badan minimal 5 kilo. Minimal, berarti minimal 5 kilo. Minimal tuh artinya tuh dia tuh masih bisa lebih besar minimal. Berarti kan di minimal tuh udah maksimal kan. Nah, berarti dia lebih besar daripada 5. Otomatis si H0 ini berbanding terbalik ya. Ini berbanding terbalik. Nah, atau juga kalau nggak pakai si 5-nya ini otomatis kita nggak M1-nya sebelum tuh lebih besar daripada sesudahnya juga lebih kecil ya. Nah, sebelum dan sesudahnya. Oke, kita hitung lagi teman-teman. Di sini ada standar nyatanya yaitu 0,5, 0,5, 0,05, maaf. Nah, dan atau 5%. Nah, ini juga 9. Nah, kita bisa cerehkan nih teman-teman. Nah, kita kurangi nih n satunya tadi apa N10, N10 dikurang 1 adalah 9. Nah, tabelnya adalah 1,83 dapat dari mana? Nah, tadi yang ini ya. Nih, sini. Yang 9 dan ini juga persentasenya adalah 0,5. Oke, kita bahas lagi. Nah, jadi kita hitung tabel hitungnya D-nya tadi yang si ini dimasukin nih. Si ininya nih 0,9-nya dikurang nol. Kenapa nol? Nol tuh si rata atau sampelnya tuh nggak ada, nggak diketahuin di awalnya tuh nggak ada, maka itu masukin nol. Nah, terus si SD-nya yang ini 1,66. Nah, itu masukin N-nya ada 10, jadi 5,9 dibagi 0,524. Jadi hasilnya 11,25. Artinya nih si T ini, T hitungnya lebih besar daripada T tabelnya teman-teman semuanya nih. Lebih besar daripada T tabel nih. Si T tabelnya tuh dia cuman 1,833. Nah, jadi artinya dia lebih besar ya. Artinya kita menolak H0 dong. Nah, artinya tuh konsumsi jamu berhasil nih menurunkan berat badan sebesar 5 kilogram. Artinya nih, jadi tabelnya nih, grafiknya nih. Jadi itu 11,5 dia sebelah kanan, teman-teman. Sini tuh T hitungnya di sini nih. T hitungnya. Dan ini adalah T tabelnya. 1, oke. Di sini. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman dari saya. Kalau misalkan ada kurang ataupun ada yang masih kurang dipahami, bisa nih di kolom komentar saya di akun saya ini bisa saling diskusi teman-teman semuanya. Mungkin sekian dari sharing saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit diri.